Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Menurut Air Quality Life Index (AQLI) kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak 2 dekade terakhir dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai polusi. Pencemaran udara atau polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat biologi atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa karbon monoksida dan nitrogen dioksida dan sulfur dioksida dan hidrokarbon dan benda partikulat dan timah dan karbon dioksida. Penyebab pencernaan udara dari faktor adalah alam, contohnya aktivitas Gunung Merapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan dan kegiatan mikrofisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua, faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Sebagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain: 1. Pembakaran, semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, pasir halus, dan gas. 2. Prosesan peleburan, semisal proses pembeluran baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkan meliputi debu, uap, dan gas. 3. Pertambangan dan panggilan. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu. 4. Proses yang pengelolaan dan pemanasan, semisal proses pengelola makanan, daging, ikan, dan pemakan. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau. 5. Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutan adalah gas yang menimbulkan bau busuk. Yang selanjutnya, ada dampak pencemaran udara nih teman-teman. Dampak dari pencemaran udara sangat banyak dan sangat membahayakan. Mulai dari yang mengganggu kegiatan sehari-hari hingga menyebabkan kematian. Beberapa dampak atau efek yang ditimbulkan oleh polusi udara. Yang pertama, gangguan kesehatan seperti ispa, asma, bronkitis, dan lain-lain. Yang kedua, dampak terhadap pertanian, yaitu terganggunya proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, hujan asam. Hujan asam biasanya terjadi karena banyaknya asap yang berterbangan dan membawa berbagai macam zat yang entah itu berbahaya atau tidak. Yang keempat, kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini biasanya dapat menyebabkan kulit terbakar hingga kanker kulit. Dan yang terakhir, efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh menumpuknya gas CFC beserta gas-gas yang bersifat negatif di permukaan atmosfer. Akibatnya, radiasi dan sinar ultraviolet ditampung dan dipantulkan secara skala besar ke dalam permukaan bumi, yang menjadikan pemanasan permukaan bumi yang biasanya disebut dengan global warming. Upaya penanggulangan pencemaran udara. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Mengganti sumber energi yang ramah lingkungan. 3. Menggunakan kendaraan yang hemat energi. 4. Mengurangi konsumsi produk dari pabrik yang menimbulkan pencemaran udara. Selain upaya pencegahan, pencemaran udara juga dapat ditanggulangi dengan menggunakan atau menambah alat bantu seperti filter udara, pengendap siklon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik pada pabrik-pabrik.